2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saif Iqbal Basam dengan rekan saya Ummul Fadilah. Kami dari kelompok 3 akan membahas terkait materi mahkum fiqh pada mata kuliah fikih terapan yang diampu oleh Bapak Jiwanul Kirom LCMEI. Fikih yang dikenal sebagai hukum Islam secara bahasa berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan, yaitu berarti mengerti atau memahami. Secara etimologis, fikih artinya al-fahmu, yang berarti paham. Sedangkan secara definitif, fikih artinya ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Dalil dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukukanlah beserta orang yang rukuk. Nah, ayat ini berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, yakni tuntutan atau kewajiban mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Nah, adapun firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Yang artinya adalah miliknya lah segala sesuatu yang ada pada malam hari dan siang hari. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam ayat tersebut terkandung suatu larangan yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, yaitu larangan melakukan pembunuhan tanpa hak. Maka pembunuhan tanpa hak itu hukumnya haram. Mahkum fiqh adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang mukallaf yang terkait oleh hukum atau perbuatan hukum. Yang pertama, hukum-hukum yang ditetapkan telah jelas diketahui oleh mukallaf. Dan yang kedua, mukallaf harus menyadari bahwa kewajiban yang ditanggungnya berasal dari Allah yang berhak memberikan perintah. Dan yang ketiga, kewajiban yang dibebankan oleh mukallaf adalah hal yang benar-benar dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat mahkum fiqh dalam usul fikih, yang pertama adanya dalil yang kuat dan jelas, yang kedua adanya hukum, yang ketiga adanya mukallaf. Selain itu harus adanya muhtaj, illah, man'at, dan ta'alluq. Kemudian macam-macam mahkum fiqh. Yang pertama ada mahkum fiqh al-wujub yang dihukumi wajib. Contohnya melaksanakan sholat 5 waktu. Selanjutnya yang kedua adalah mahkum fiqh al-haram, yakni tindakan yang dihukumi haram seperti larangan meminum khamr atau minuman keras. Yang ketiga ada mahkum fiqh al-mubah yang dihukumi membolehkan, contohnya memakan makanan yang halal. Nah, yang keempat yakni mahkum fiqh al-makruh yang dihukumi tidak mewajibkan dan tidak melarang untuk seseorang melakukan perbuatan seperti memakan makanan yang tidak disukai oleh Rasulullah. Nah, yang kelima yakni mahkum fiqh al-sunnah yang hukumnya dianjurkan seperti sholat sunnah. Yang terakhir ada mahkum fiqh al-mustahab yang dianjurkan, hampir sama dengan mahkum fiqh al-mubah, contohnya melakukan sedekah. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya mahkum fiqh adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang mukallaf yang terikat oleh hukum. Nah, seluruh ulama sepakat bahwa tidak ada pembebanan hukum selain daripada perbuatan mukallaf sendiri.
Nah, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.